Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru yang hebat, dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini kita membahas kembali tentang kurikulum. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang kenaikan kelas dan kelulusan. Kenaikan kelas dan kelulusan setiap tahun akan selalu kita laksanakan di satuan pendidikan. Kenaikan kelas dan kelulusan sudah diatur di dalam pedoman pembelajaran dan asesmen. Selain di dalam pedoman pembelajaran dan asesmen atau yang kita kenal dengan PPA, juga di masing-masing satuan pendidikan mempunyai kurikulum operasional satuan pendidikan yang sering kita sebut dengan KOSP. Kenaikan kelas dan kelulusan adalah suatu hal yang selalu kita bahas di akhir tahun pelajaran. Ibu dan Bapak Guru tentu selalu berdiskusi dengan sesama guru. Juga ada penentuan, ada rapat verifikasi sebelum pembagian rapor setelah melaksanakan sumatif akhir. Ibu Bapak Guru sekalian yang hebat dan berbahagia. Semoga dengan pembahasan ini kita akan semakin terbuka bagaimana kita melakukan atau memutuskan dan menetapkan kenaikan kelas dan kelulusan siswa-siswi kita dari satuan pendidikan yang akan melangkah ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Ibu Bapak sekalian, kenaikan kelas dan kelulusan oleh pemerintah pusat melalui Kemendikbudristek terdapat di dalam panduan pembelajaran dan asesmen kurikulum 2013 atau yang kita kenal PPA K13. Di sini panduannya sudah tergambar dengan jelas. Ada mekanisme kenaikan kelas dan kelulusan yang sudah ditetapkan di dalam panduan tersebut. Mekanisme kenaikan kelas dan kelulusan di sini dijelaskan bahwa penentuan kenaikan kelas dilakukan dengan mempertimbangkan laporan kemajuan belajar yang mencerminkan pencapaian peserta didik pada semua mata pelajaran dan ekstrakurikuler. Nah, selain mata pelajaran, juga ekstrakurikuler itu menjadi pertimbangan bagi kita untuk melakukan
keputusan penetapan siswa kita untuk naik atau tidak naik serta prestasi-prestasi lain selama 1 tahun ajaran. Penilaian pencapaian hasil belajar peserta didik itu di dasarnya adalah dari penilaian sumatif. Penilaian sumatif itu selalu kita laksanakan di akhir semester. Penilaian pencapaian hasil belajar. Kenaikan kelas dilakukan dengan pencapaian hasil belajar dengan kriteria ketercapaian kompetensi dasar atau KKTP. Yang kita kenal sekarang KKTP, kalau dulu adalah KKM yang ditetapkan oleh pendidik tentunya. Jadi ibu bapak guru atau sebagai pendidik sudah menetapkan KKTP-nya sehingga tercapai atau tidak kompetensi dasar itu. Jadi penentuan peserta didik tidak naik kelas atau naik kelas itu perlu dilakukan musyawarah dan pertimbangan yang matang, dan opsi tidak naik kelas menjadi pilihan yang paling akhir apabila seluruh pertimbangan yang dilakukan telah dilaksanakan. Nah, banyak penelitian yang menyatakan bahwa tinggal kelas itu tidak memberikan manfaat yang signifikan untuk peserta didik, bahkan cenderung memberi dampak buruk pada peserta didik. Jadi, tidak naik kelas itu adalah suatu keputusan yang paling akhir, tetapi ya berdasarkan penelitian tadi bahwa tidak memberikan manfaat yang signifikan, sehingga kita memberikan kenaikan kelas itu harus dengan sebaik-baiknya dan sangat hati-hati. Untuk tidak naik kelas, dampaknya terhadap psikologis peserta didik itu sangat besar. Jadi ada beberapa isu mengenai ketidaknaikan kelas. Contohnya belum tuntas pada KD tertentu atau tujuan pembelajaran tertentu. Jadi pertimbangkan dengan untuk naik kelas. Jika ada tujuan pembelajaran yang belum tercapai atau belum tuntas, akan dipertimbangkan untuk diulangi di tingkat yang lebih atas. Kemudian ada isu kembali dalam masalah absen atau ketidakhadiran. Ini peserta didik tidak hadir itu karena apa? Apa karena malas atau karena masalah ekonomi? Jika kondisi ekonomi, kondisi keluarga peserta didik ini harus dipertimbangkan naik dengan catatan khusus. Dan juga jika karena malas juga harus oleh wali kelas dilakukan konseling, behavior treatment dengan catatan tindak lanjuti dari awal-awal. Jadi masalah ketidakhadiran ini, wali kelas ini harus mendeteksi permasalahannya sedini mungkin dari awal-awal sehingga tidak bertumpuk di akhir semester. Kemudian ada lagi isu keterlambatan psikologis, perkembangan dan atau kognitif. Ini adalah anak berkebutuhan khusus yang ini harus dipertimbangkan untuk naik kelas.
dan mendapatkan konseling bimbingan pada periode selanjutnya. Kemudian di dalam PPA juga ada mekanisme kelulusan. Kelulusan ini akan ada di akhir jenjang, biasanya di kelas 6 untuk sekolah dasar dan kelas 9 untuk SMP dan kelas 12 untuk tingkat SMA. Untuk kelulusan itu benar harus mempertimbangkan kemajuan belajar, kemudian dari semua mata pelajaran ekstrakurikuler serta prestasi lain pada kelas 5, kelas 6, setiap tingkatan kelas, sekolah menengah pertama atau bentuk lain, sekolah menengah atas atau bentuk yang lain. Di sini pasal ini menyatakan lulus dari satuan program pendidikan setelah menyelesaikan seluruh program pembelajaran, mengikuti penilaian sumatif yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan. Itu adalah pedoman atau panduan dari Kemendikbudristek. Kemudian nanti akan dinyatakan lulus mendapatkan ijazah pada akhir jenjang. Jadi sumatif akhir jenjang itu adalah harus diikuti oleh siswa ketika di kelas 6 atau kelas 9 atau kelas 12. Jadi dalam mengkomunikasikan pembelajaran bukan hanya di akhir semester atau akhir tahun, tapi masalah kehadiran harus diketahui dari sejak awal-awal dan selama proses pembelajaran itu harus sudah dideteksi dengan baik. Kenaikan kelas atau kelulusan bukan menjadi hukuman bagi peserta didik, tapi harus menjadi pemacu untuk siswa untuk bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Sehingga jika ada yang ketinggalan dalam selama proses pembelajaran itu harus selalu dipacu. Kemudian juga selain di dalam panduan pembelajaran dan asesmen, juga di setiap satuan pendidikan mempunyai namanya KOSP, kurikulum satuan pendidikan. Di sini kurikulum SMP, kurikulum sekolah itu di dalamnya dicantumkan juga kenaikan kelas dan kelulusan itu ada bagiannya. Di sini kriteria kenaikan kelas, siswa dinyatakan untuk naik kelas jika memenuhi syarat-syarat menyelesaikan program pembelajaran pada 2 semester di setiap kelas, kemudian dinyatakan tuntas dalam 90% mata pelajaran, kemudian rata-rata nilai kepribadian baik, kehadiran juga menjadi pertimbangan, kemudian juga karena alasan-alasan juga harus dipertimbangkan dengan baik sehingga menjadikan siswa itu maksimal dalam kenaikan kelasnya itu. Jadi ini KOSP itu adalah panduan bagi pendidik atau guru di dalam keseharian dalam pembelajaran untuk memantau siswa-siswanya sehingga ketercapaian ketuntasan dalam tujuan pembelajaran itu bisa
dilalui dengan baik. Kemudian ada kriteria kelulusan. Di sini kriteria kelulusan di satu sekolah juga di dalam KWSP-nya dibahas. Ini adalah program setiap tahun yang sudah menjadi kesepakatan di antara guru-guru, peserta didik, kepala sekolah, dan komite bahwa untuk satuan pendidikan untuk meluluskan peserta didiknya harus diantaranya menyelesaikan program pembelajaran, kemudian mengikuti asesmen sumatif akhir jenjang. Ini linear lah dengan panduan pembelajaran asesmen dari Kemendikbud harus kemudian asesmen sumatif akhir jenjang itu selalu ada untuk menilai. Kemudian ada tambahannya, ada nilai kepribadian, akhlak yang baik tentunya. Kemudian kehadiran juga menjadi suatu pertimbangan untuk supaya ketuntasan dalam pembelajaran itu maksimal dalam tujuan pembelajaran, ketercapaian tujuan pembelajaran atau ketercapaian kompetensi dasar KD itu bisa dengan maksimal. Kemudian tentunya ditetapkan dalam rapat pleno Dewan Guru dan Kepala Sekolah. Ini dalam biasanya verifikasi kelulusan. Nah, tapi diharapkan di dalam rapat pleno Dewan Guru dan Kepala Sekolah ini semuanya sudah tuntas dan tinggal ketok palu saja untuk menetapkan kelulusan, karena selama kegiatan pembelajaran tentu hal-hal yang kekurangan itu harus sudah menjadi dideteksi dengan baik sehingga siswa itu lulus dengan sempurna dari satuan pendidikan. Nah, itu Ibu Bapak guru yang hebat dan berbahagia. Kenaikan kelas dan kelulusan itu menjadi sebuah pokok bahasan yang selalu ada dan menjadi biasanya menjadi suatu perdebatan di dalam rapat pleno. Tetapi mudah-mudahan dengan kita selama proses pembelajaran ini harus sudah diantisipasi bahwa siswa yang tentunya yang rajin sekolah, rajin belajar tentu tidak ada masalah, hanya siswa yang dalam pembelajarannya kurang baik absensi atau hal-hal yang lain itu menjadi pertimbangan atau menjadi yang harus menjadi diprioritaskan, diperhatikan oleh kita bersama. Demikian pembahasan mengenai kenaikan kelas dan kelulusan. Terima kasih atas perhatiannya.